Anakku, mengapa begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Namaku Fani. Aku seorang single mom. Aku memiliki 2 orang anak. Mereka sudah berusia remaja sekarang. Putra sulungku berumur 17 tahun, sedangkan adiknya berumur 13 tahun. Saat ini putra sulungku sedang sekolah SMA kelas 2, sedangkan adiknya masih baru masuk SMP. Aku seorang wanita karir karena aku harus berjuang menghidupi kedua anakku. Sebab suamiku sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Aku tak ingin dibelas kasihani oleh orang lain. Aku masih sanggup usaha sendiri untuk membahagiakan dan membiayai anak-anakku. Aku juga tak ingin dicap sebagai janda gatal oleh orang-orang, karena aku menggoda suami orang. Aku selama ini tertutup untuk semua laki-laki. Aku tak ingin menikah lagi. Aku menghindari ucapan buruk dari orang-orang di sekitarku. Sekarang ini, hidupku hanya untuk anak-anak. Aku berusaha membahagiakan mereka dengan caraku dan usahaku sendiri. Karena hal itu, aku akui, aku jadi sibuk dan jarang ada waktu untuk anak-anak. Setiap hari aku bekerja, dari pagi sampai sore, bahkan sering sekali aku lembur. Namun di akhir pekan, aku berusaha untuk ada waktu bagi anak-anak. Aku mengajak mereka untuk sekedar jalan-jalan ke mall atau makan di luar. Aku tak ingin kehilangan waktuku bersama anak-anak meskipun aku sibuk bekerja. Karena kesibukanku yang semakin banyak, aku meminta bantuan pada adikku, lebih tepatnya adik tiriku. Iya, ibuku dulu menikah lagi dengan seorang duda yang memiliki seorang anak perempuan. Dan sekarang adikku itu sedang kuliah di dekat tempatku tinggal. Sebenarnya dari dulu aku ingin dia tinggal bersamaku daripada dia harus mengekos. Namun dia tak mau karena tak enak hati. Tapi saat ini aku benar-benar membutuhkan bantuannya untuk membantu aku mengawasi anak-anak. Akhirnya dengan bujukanku, adikku itu mau untuk mengawasi anak-anakku agar aku bisa tenang saat bekerja. Aku dari dulu memang tak begitu akrab dengan dia. Aku juga tak begitu dekat. Namun, aku merasa karena dia masih keluargaku, aku lebih merasa aman jika anak-anakku diawasi olehnya. Karena semenjak ibuku dan ayahnya menikah, aku lalu sekolah di luar kota, sehingga tak serumah dengan mereka. Tapi aku yakin kalau adik tiriku itu orang yang baik. Jadi aku sangat aman menitipkan anak-anakku dengan dia. Weekend itu aku menunggu adikku datang. Aku sudah mempersiapkan kamar untuknya. Aku memberikan kamar tamu yang cukup besar untuknya. Aku tak mungkin menaruh dia di kamar pembantu, karena dia adalah keluargaku. Aku sangat menghargainya. Aku juga sangat menghormatinya. Aku bukan memperkerjakan dia. Aku memang akan memberikan uang jajan untuknya, tapi itu bukan seperti gaji. Aku hanya menganggap dia sebagai keluarga, bukan pembantu. Jadi tak ada uang bulanan seperti aku membayar asisten rumah tangga. Aku meminta dia hanya mengawasi anak-anak. Soal pekerjaan rumah dia tidak usah khawatir, karena 2 minggu sekali akan ada orang yang membersihkan rumah. Dan untuk makan, adikku boleh makan apa saja yang ada di rumahku. Jika dia ingin memasak, aku pun sudah menyediakan segala keperluannya di kulkas. Soal makan anak-anak, mereka juga selalu aku beri uang jajan sekalian untuk 3 kali makan dalam sehari. Jadi tugas adikku hanyalah mengawasi mereka. Apakah mereka sudah berangkat sekolah dan tidak akan bolos? Karena memang aku ini kurang memberi perhatian, jadi anak-anak aku agak sedikit bandel. Aku juga meminta adikku itu untuk mengawasi saat mereka belajar di rumah. Kebetulan juga adikku itu jurusan pendidikan, jadi dia bisa untuk mengajari mereka di rumah. Setelah adikku datang, aku agak terkejut karena dia berpakaian agak terbuka sekarang. Tak seperti dulu, dia malu sekali memakai pakaian terbuka. Tapi sekarang, dia dengan santai memakai baju terbuka, terutama di bagian dada. Aku sangat risih karena
Di rumahku ada anak sulungku yang sudah remaja sekarang. Aku takut itu akan membawa pengaruh buruk untuknya. Aku dengan lembut dan sopan meminta agar adikku memakai baju yang lebih tertutup. Aku juga meminta maaf agar dia tidak tersinggung dengan ucapanku. Mungkin saja pengaruh teman-temannya di kampus sehingga dia seperti itu sekarang. Aku tidak menyalahkannya. Pergaulan sekarang memang sangat mengkhawatirkan. Jadi aku meminta pada adikku itu agar mau menuruti apa mauku. Tibalah hari kerja seperti biasa. Aku pagi-pagi sekali sudah akan berangkat kerja karena aku ada meeting yang sangat mendadak. Klien memintaku agar jam 7 pagi sudah mulai meeting. Aku sempat kelabakan. Aku menitipkan anak-anak kepada adikku. Aku pun tak sempat berpamitan dengan anak-anak karena mereka masih sedang bersiap-siap. Tepat jam 9 pagi saat aku sudah selesai meeting, adikku mengirim pesan kalau anak-anak sudah berangkat sekolah dan dia juga sudah berangkat ke kampus. Aku merasa tenang karena adikku melaksanakan tugasnya dengan baik. Hari itu aku harus lembur karena aku harus kejar deadline. Jika tidak, hal itu akan mempengaruhi karirku. Lagi-lagi, aku menitipkan anak-anak pada adikku. Hingga beberapa minggu kemudian, sejak adikku ada di rumah, aku benar-benar merasa terbantu. Karena urusan anak-anak, dialah yang mengerjakan semuanya. Aku benar-benar merasa tenang dan nyaman sekali. Aku bisa meninggalkan anak-anak dan bekerja dengan tenang. Saat ini, adikku memang sudah memakai baju yang lebih tertutup. Namun, dia sering sekali memakai celana pendek. Dia beralasan tidak ada celana panjang kalau untuk di rumah. Jadi hanya ada celana pendek saja yang dia punya. Aku lalu memberikan beberapa celanaku yang agak longgar. Namun entah mengapa, ketika dipakai oleh adikku masih saja terlihat ketat. Mungkin karena badan adikku lebih gemoy daripada badanku, sehingga bajuku yang dipakai olehnya terlihat masih ketat dan seksi. Tapi ya sudahlah, kupikir tidak masalah. Akhirnya setelah beberapa minggu aku penuh sekali kesibukan, aku bisa agak santai. Aku mengambil cuti 2 hari agar aku bisa menemani anak-anak. Aku benar-benar sangat merasa bersalah karena sudah beberapa minggu ini aku sibuk sekali. Tak sempat aku mengajari mereka belajar. Hari itu, sambil menunggu anak-anak bangun, aku membereskan kamar mandi karena aku lihat sudah sangat kotor sekali. Jasa yang aku sewa 2 minggu sekali belum datang. Besok baru jadwalnya. Aku cicil saja sedikit demi sedikit karena mataku ini sangat risih sekali melihatnya. Terutama pakaian anak sulungku itu. Banyak sekali bergelantungan di belakang pintu. Risih sekali aku melihatnya. Dia tidak mau menaruh pakaian kotor langsung pada keranjang kotor. Entah mengapa seperti itu. Mungkin memang begitu ya anak lelaki. Padahal sudah sering sekali aku mengingatkan dia, tapi masih saja selalu diulangi lagi. Daripada aku mengomel dan tambah stres, lebih baik aku kerjakan pelan-pelan. Tak lupa, aku mengecek kantongnya, mana tahu ada barang-barang yang tertinggal. Saat aku sedang membersihkan dan mengecek kantong celana anak sulungku itu, aku menemukan sesuatu. Aku begitu terkejut, karena yang kutemukan adalah alat kontrasepsi pria. Aku sangat terkejut sekali. Aku sadar dan aku paham pergaulan anak sekarang. Dan putraku itu sekarang sudah remaja, menuju dewasa. Aku tak memungkiri kalau ini akan terjadi. Tapi, apa mungkin putraku sudah seberani itu melakukan hal yang belum aku pikirkan sebelumnya? Aku menjadi sangat khawatir sekali. Aku takut jika anakku itu akan terkena masalah. Namun hari itu, aku menemukan alat kontrasepsi itu masih terbungkus, belum dipakai. Aku menjadi khawatir. Aku lalu menyimpan alat itu. Kusimpan di kamarku. Hari itu, aku tak enak jika harus menanyakan langsung pada putraku. Aku memendam beberapa hari sampai aku mempunyai nyali untuk menanyakan hal itu padanya. Sampai 1 minggu kemudian, aku merasa belum menemukan waktu yang tepat untuk menanyakan apa sebenarnya yang sedang anak laki-lakiku itu lakukan, atau apa yang sebenarnya dia sembunyikan dariku. Aku takut sekali dia tersinggung.
Aku juga sangat merasa bersalah, karena aku sangat jarang sekali memberi perhatian pada mereka, sehingga putra sulungku itu mempunyai perilaku yang menyimpang. Senin itu aku berangkat kerja seperti biasa, namun aku merasa badanku agak kurang enak. Jadi aku tak mau menyetir sendiri. Aku memilih taksi online saja. Saat sampai di kantor, benar saja badanku semakin tidak enak. Aku hanya mampu mengerjakan beberapa pekerjaan saja. Lalu aku pamit pulang karena aku sudah tidak kuat lagi. Kepalaku sangat sakit sekali. Aku pun pulang dengan taksi online lagi. Aku sampai rumah. Rumah tampak sepi. Ya, itu memang waktunya anak-anak sekolah dan juga adikku berangkat ke kampus. Jadi tak heran rumahku tampak sepi sekali. Tapi saat sedang melepas sepatuku dan ingin kutaruh ke tempatnya, aku melihat sepatu anak sulungku masih ada, dan juga sepatu adikku masih ada di sana. Biasanya mereka kalau sekolah dan ke kampus memakai sepatu itu. Tapi kenapa hari itu sepatunya masih ada? Apa mungkin anakku dan adikku tidak berangkat sekolah dan ke kampus hari ini? Apa mungkin saja mereka memakai sepatu yang lain, pikirku. Lalu aku masuk ke dalam rumah. Aku semakin terkejut karena pintu tidak dikunci. Biasanya kalau mereka pergi semuanya akan dikunci. Tapi kali ini entah mengapa pintu tidak dikunci sama sekali. Aku pun langsung masuk begitu saja. Aku tak mengucapkan salam karena aku pikir tidak ada orang di rumah. Saat ingin masuk ke dalam kamarku, aku mendengar sesuatu yang tidak asing di telingaku. Aku mendengar suara perempuan yang sedang menjerit. Aku tapi tidak tahu itu suara siapa, karena suaranya agak tidak biasa sih. Apa mungkin tetangga samping rumahku yang sedang bermain dengan suaminya? Tapi kan ini siang hari, kenapa suaranya begitu sekeras itu? Aku lalu mendekati kamarku karena aku ingin sekali cepat berbaring. Tapi saat aku ingin membuka pintu, suara itu semakin terdengar jelas. Aku lalu mencari di mana sumber suara itu. Ternyata sumbernya dari kamar adikku, karena kamar tamu tepat berhadapan dengan kamarku. Aku mengoping dari pintu. Benar saja, adikku sedang melakukan hal itu dengan seorang laki-laki. Apa mungkin adikku memasukkan laki-laki dan melakukannya di rumahku? Astaga, aku tidak menyangka kenapa adikku mengotori rumahku. Aku lalu membuka pintu itu, kebetulan tidak dikunci. Dengan agak kudorong, seperti mendobrak, kubuka pintu itu. Keduanya langsung terkejut. Tapi ada hal yang lebih membuatku terkejut. Aku memang terkejut, adikku ternyata mengotori rumahku dengan perbuatan kejinya. Tapi yang tak kusangka laki-laki itu adalah anak sulungku. Aku syok sekali, tak mampu lagi aku menopang tubuhku. Aku langsung jatuh pingsan. Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Bangun-bangun, aku berada di kamarku. Aku masih sangat lemah, apalagi mengingat kejadian yang aku lihat tadi. Aku benar-benar masih sangat syok. Tak dapat aku menahan lagi air mataku. Air mataku mengalir begitu deras. Aku menangis tanpa suara, karena hatiku memang benar-benar sakit. Tiba-tiba ada yang masuk ke kamarku. Ternyata putriku. Dia baru saja pulang sekolah. Dia terlihat khawatir, karena aku terbaring lemah. Dia lalu bertanya padaku, "Mama kenapa? Mama sakit ya? Kok Mama nangis? Mama kenapa? Ada masalah apa?" Tanya putriku bertubi-tubi. Aku tak mampu menjawab pertanyaannya. Aku hanya terdiam dan masih menangis tanpa suara. Hatiku benar-benar hancur dan sakit. Aku tak menyangka adikku sendiri malah melakukan itu pada anak sulungku. Aku sangat-sangat hancur sebagai seorang ibu dan seorang kakak. Aku merasa tak dihargai oleh mereka. Aku ini dianggap apa? Mengapa mereka setega itu padaku? Dengan suara yang lemah, aku bertanya pada putriku, "Di mana abang dan tantemu?" Tanyaku pada putriku.
Abang dan tante nggak ada tuh. Aku mau masuk, nggak ada orang, mana ada mama. Aku pikir mama juga belum pulang. Tapi setelah aku lihat pintu kamar mama terbuka, aku masuk. Ternyata mama sedang tiduran. Mama ada apa sih? Kenapa mama kayak sedih gitu? Tanya putriku lagi. Aku belum mampu menjawab pertanyaan putriku itu. Aku tak sanggup mengatakannya. Aku lalu menyuruhnya menelpon abangnya atau menelpon tantenya. Aku menyuruhnya menghubungi siapa saja yang bisa ditelepon. Putriku lalu menelpon abangnya. Kebetulan diangkat. Dia bertanya pada abangnya itu, "Abang di mana? Mama nyariin nih. Abang di sekolah kan? Belum pulang?" Tanya putriku. Telepon itu di loudspeaker, jadi aku bisa mendengar apa yang putraku katakan. Tapi dia lama sekali menjawab. Dia masih terdiam hingga 1 menit atau 2 menit kurang lebih. Lalu dia berkata, "Maaf dek, abang gak bisa pulang hari ini. Abang titip mama sama kamu ya. Kamu jagain mama. Abang mungkin beberapa hari gak bisa pulang dulu. Abang ada urusan penting. Tolong jagain mama ya," kata putraku. Lalu dia mematikan telepon itu. Putriku semakin bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dia semakin bertanya padaku, "Ada apa sih, Ma? Ada apa sih? Aku gak ngerti. Kenapa abang malah pergi beberapa hari? Kan gak pernahnya kayak gitu. Tante juga gak ada. Mama nangis, gak mau ngomong ada apa. Aku bingung loh, Ma. Ada apa sih?" Tanya putriku semakin mendesak. Aku lalu menyuruhnya menelpon tantanya. Putriku menelpon tantanya, namun tidak diangkat. Bahkan beberapa kali diulang, dimatikan. Aku berusaha menyembunyikan masalah ini dari putriku. Dia masih terlalu kecil untuk mengetahui semua ini. Karena aku tidak tahu akan melakukan apa, aku menelpon kepolisian. Aku melaporkan putraku dan juga adikku atas kejadian itu. Aku meminta kepada kepolisian agar mereka ditangkap dan memberi keterangan yang sejelas-jelasnya. Aku tidak tahu, entahlah aku bisa memaafkan mereka atau tidak. Aku rasanya masih sangat kecewa dan hancur sekali. Besoknya, kepolisian sudah menangkap adikku dan juga putraku. Aku pergi seorang diri ke kantor polisi. Sebenarnya aku malu jika harus mengungkap kasus seperti ini. Apalagi itu anakku dan juga adikku sendiri. Aku benar-benar seperti kehilangan arah. Aku sangat bingung dan aku hanya bisa menangis sepanjang jalan. Di kantor polisi, aku bertemu dengan putraku dan juga adikku. Putraku langsung mencium kakiku. Dia meminta maaf berkali-kali. Dia merasa bersalah dan dia merasa sangat berdosa. Dia menangis. Dia meminta maaf kepadaku. Disusul juga dengan adikku. Mereka berdua meminta maaf dan memohon ampun padaku. Aku sebenarnya tak sanggup. Aku juga tak tega. Aku tak tahu harus melakukan apa. Dengan pasrah, aku menyerahkan kasus ini pada kepolisian. Aku menyerahkan pada mereka apa hukuman yang terbaik yang pantas diberikan untuk mereka berdua. Aku ingin memberikan pelajaran kepada putraku. Bagaimana konsekuensi jika dia melakukan kesalahan. Aku tak ingin memanjakan dia. Dia harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dan untuk adikku, aku juga ingin memberi dia pelajaran bahwa tak semua apa yang dilakukan itu benar. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.